أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. Sadaqallahul Azim, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, yakni orang-orang munafik itu yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi ini atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Quran Surah Al-Imran ayat 156 sampai dengan 158. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir dalam keyakinan mereka yang rusak, seperti yang tertuang dalam ungkapan mereka mengenai saudara-saudara mereka yang meninggal dalam perjalanan dan peperangan. Seandainya mereka meninggalkan perang tersebut, pasti mereka tidak akan tertimpa musibah itu. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, yakni orang-orang munafik itu yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, yakni mengenai saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, yaitu ketika mereka mengadakan perjalanan untuk berdagang atau kegiatan lainnya, au kanu ghuzza, atau mereka berperang, yakni ketika mereka berada dalam peperangan, lau kanu indana, kalau mereka tetap bersama-sama kita, yakni tetap menetap di kampung ini, ma matu wa ma qutilu, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Maksudnya mereka tidak akan mati dalam perjalanan dan tidak dibunuh dalam peperangan. Dan firman Allah, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam hati mereka. Maksudnya Allah menciptakan keyakinan tersebut dalam diri mereka untuk menambah penyesalan atas orang-orang yang mati dan terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai bantahan terhadap orang-orang tersebut, wallahu yuhyi wa yumiit, Allah menghidupkan dan mematikan. Artinya di tangannya penciptaan itu berada dan kepadanya segala sesuatu kembali. Tidak seorang pun hidup dan mati kecuali atas kehendak dan takdirnya, dan tidak ada dan tidak akan bertambah atau berkurang umur seseorang, karena semuanya telah ditetapkan melalui qada dan qadarnya. Firman-Nya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maksudnya ilmu dan penglihatannya menembus seluruh makhluknya,
Tidak ada sesuatu pun dari urusan mereka yang tersembunyi darinya. Firman-Nya, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Ayat ini mengandung makna bahwa berperang dan mati di jalan Allah merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan rahmat, ampunan, dan keridhaan-Nya. Dan yang demikian itu lebih baik daripada tetap hidup di dunia ini dan memperoleh segala isinya yang pada dunia, yang sementara ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan bahwa semua orang yang meninggal atau terbunuh, tempat kembalinya adalah Allah Azza wa Jalla, dan Dia akan memberikan balasan sesuai dengan amal yang pernah dikerjakannya. Jika berbuat baik, maka kebaikan yang akan diperolehnya, dan sebaliknya jika berbuat jahat, maka kejahatan pula yang akan didapatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan sesungguhnya jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Demikian yang mulia tafsir Ibnu Katsir, ringkasannya diambil dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Imran ayat 156 sampai dengan 158 ya, tentang bujuk rayu orang munafik ya, ketika terjadi kemalangan. Sebenarnya bukan kemalangan ya. Sebenarnya itu Masya Allah ya, penuh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang baik ya. Allah katakan dalam ayat yang lain, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya' 'inda rabbihim ya. Dan jangan kamu kira orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala atau dibunuh ya karena sebab perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mati begitu saja ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya hidupkan di sisinya dengan kehidupan yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tidak diyakini oleh orang-orang munafik ya, oleh orang-orang kafir ya. Mereka melihatnya seperti merugi aja orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka tidak mempunyai keyakinan bahwa orang yang meninggal, yang gugur syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka itu kehidupan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada keyakinan bagi orang munafik ya. Nah, sehingga yang ada apa harinya mulia. Setelah itu bagi orang munafik, itu dia ya, kata-kata miring terhadap syuhada ya, terhadap orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata miringnya, coba dia nggak ikut perang ya kan, dia masih bersama kita ya, kumpul-kumpul, ngongko-ngongko ya, ngobrol-ngobrol ya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Apa itu misalnya yang mereka banggakan, hartanya, keturunannya ya, mereka bangga ya, itu tidak lebih baik daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang gugur tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan nanti juga dia bakal mati juga ya, bakal bertemu Allah juga ya, tetapi sayang sekali matinya mereka bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Matinya mereka dalam keadaan bangga dengan dunia, padahal dunia sementara ya, bakal ditinggalkan ya. Nah, dia tidak tahu bagaimana menggunakan dunia untuk akhiratnya ya, karena nggak punya keyakinan, nggak menyelipkan keyakinan dalam hatinya apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan
alasan mereka berusaha tidak percaya, fanatik tidak percaya. Ya beda ya, fanatik percaya ini yang dianjurkan hadirin yang mulia, yaitu di dalam agama kita. Misalnya inna dina indallahil Islam. Ini fanatik ya, harus ada dalam hati kita hadirin yang mulia. Apa? Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ini harus ditanamkan dalam hati kita, fanatisme beragama. Ya, percaya, yakin apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak dibolehkan hadirin yang mulia, fanatik tidak percaya. Ya. Kalau bukan dari golongannya nggak percaya dia.